Dia ngetes Tuhan. Dia memaksa waktu Tuhan dalam doanya. Doanya bersyarat. Persis seperti kita, kalau kita sedang kejepit, kalau kita sedang kepepet, kalau kita lagi kacau, kita seringkali doanya juga ngawur. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap Anda tidak pernah bosan-bosannya membaca firman Tuhan dan selalu menjadikan doa sebagai kekuatan kita sebagai orang beriman. Saudara-saudara, boleh nggak saya sebagai seorang pastor, sebagai seorang imam bertanya kepada Anda umat saya, apa sih yang biasanya Anda ulang-ulang dalam doa? Yang setiap hari Anda katakan dalam doa. Apakah itu rasa syukur? Apakah itu rasa terima kasih pada Tuhan? Iya Romo, kayaknya dengan bersyukur, mampu berterima kasih pada Tuhan, sekecil apapun rahmat yang saya peroleh, rasanya lega Romo. Dan Romo, apakah Romo tahu seringkali ketika saya bersyukur Romo, Tuhan melipat gandakan kasih karunia kebaikannya ke dalam hidup saya. Itu cara kerjanya Tuhan. Tapi izinkan saya menebak apa yang ada di kepala Anda, apa yang selalu Anda ulang-ulang dalam doa. Apalagi kalau bukan permohonan, entah itu rejeki, entah itu kesembuhan dari sakit penyakit, entah itu pekerjaan, jodoh, masa depan, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk masalah-masalah berat yang sedang Anda hadapi. Terima kasih saya sebagai imam ketika melihat umat saya selalu mengandalkan doa sebagai kekuatan, bahkan kekuatan terakhir dalam hidup kita. Karena sudah banyak hal kita perjuangkan, banyak waktu kita habiskan untuk mengatasi masalah-masalah kita. Tetapi pada akhirnya doa menjadi kekuatan terakhir. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya mudah bagi kita untuk berdoa. Ketika kebaikan-kebaikan, rezeki-rezeki mengalir seperti sungai, mudah sekali berdoa. Meskipun masih banyak orang yang lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Giliran mohonnya, giliran mintanya itu kenceng bener sama Tuhan. Tapi ketika diajak untuk bersyukur, berterima kasih, sekali aja cukup Romo. Saudara-saudaraku yang terkasih, jangan begitu sama Tuhan. Nah, ada kalanya doa juga menjadi berat untuk didoakan. Tadi sudah saya sempat singgung ketika doa-doa kita seolah-olah berbenturan dengan tembok tebal. Kok kayaknya Romo, Tuhan itu tidak mengabulkan doa saya Romo. Kok Tuhan kayaknya tidak memperhatikan keluhan-keluhan air mata saya yang saya ucapkan dalam doa-doa. Saudara-saudara, seringkali kita berdoa, Tuhan bebaskan aku Tuhan dari masalah-masalah ini. Bebaskan aku dari masalah-masalah, ubah keadaan ini Tuhan. Aku tidak sanggup lagi. Seringkali kita minta Tuhan untuk mengubah keadaan di sekitar kita. Padahal yang Tuhan mau ubah pertama-tama adalah diri kita. Nah, itu bedanya saudara-saudara, doa yang baik, doa yang benar di hadapan Allah, doa yang membentuk kita, doa yang mendewasakan iman kita di hadapan Tuhan adalah doa yang mengubah keadaan situasi diri si pendoa. Sifat-sifat kita yang jelek, pikiran-pikiran kita yang buruk, hati kita yang masih berbagi bercabang-cabang, jalan hidup kita yang kayaknya masih jauh dari Tuhan, itu yang pertama-tama diubah. Kalau sudah diubah, Tuhan akan siap dengan segala macam hal-hal kebaikan, rejeki, kasih karunia buat kita, sehingga kita bisa hidup dalam kelimpahan rahmat-Nya. Saudara-saudara, dalam kitab suci ada macam-macam jenis doa. Anda pasti ingat saya sering kali berbicara soal doa Bapa kami, doa Yabes, doa Esther, doa Nabi Yeremia, doa Yehezkiel dan lain sebagainya. Doa Nabi Elia juga pernah. Tapi ada satu doa yang mungkin selama ini terlewat,
yaitu doa seorang perempuan. Yang mau saya perkenalkan kepada Anda, tokoh kitab suci, seorang perempuan hebat. Ciri-cirinya silakan Anda menebak. 1, dia cantik. 2, dia kaya raya. 3, dia seorang janda. Waduh Romo, biasanya kalau dengar kata janda dalam kitab suci biasanya kan miskin, sengsara hidupnya. Tapi yang ini cantik, masih muda, dan dia sudah menjanda, kaya raya. Kalau dia mau egois, saudara-saudara, dia bisa tenang-tenang aja di rumahnya, menikmati harta, emas, perak, hamba-hamba, budak-budak, seluruh warisan dari mantan suaminya. Tetapi ketika janda ini, dia bijaksana, perasaannya halus, pikirannya, budi pekertinya baik, imannya sungguh tidak bisa diragukan lagi. Dia takut pada Allah orang Israel karena dia mengimani Allahnya orang Israel. Nama tokoh ini adalah Yudit, istri dari Manasye. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman Yudit keadaan orang-orang Israel sedang tidak baik-baik saja. Keadaan inilah yang membuat ada seorang tokoh yang bernama Uzia salah berdoa. Dari kesalahan Uzia kita bisa belajar untuk memperbaiki doa-doa kita. Apa sih maksudnya? Mari kita lihat. Uzia ini adalah seorang tokoh besar yang dia hitung-hitungan sama Tuhan. Dia menguji Tuhan, dia ngetes Tuhan, dia memaksa waktu Tuhan dalam doanya. Doanya bersyarat. Persis seperti kita, kalau kita sedang kejepit, kalau kita sedang kepepet, kalau kita lagi kacau, kita seringkali doanya juga ngawur. Misalnya, Tuhan, aku minta tolong Tuhan, tolong jamah aku, sembuhkan aku. Kalau 5 hari lagi Tuhan engkau tidak menyembuhkan aku, pasti engkau bukanlah Allah yang maha kuasa. Misalnya seperti itu. Itu pasti tidak benar di hadapan Allah, saudara-saudara. Dalam doa yang diubah adalah kita, bukan keadaan di sekitar kita. Kemudian juga seringkali kita berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, supaya saya bisa melunasi hutang saya Tuhan. Semoga penjualan rumah saya bisa lancar Tuhan. Kalau 1 bulan jodoh saya belum ketemu, kalau 1 bulan ke depan rumah belum terjual, saya belum dapat pekerjaan Tuhan, berarti engkau tidak sayang lagi sama aku. Itu macam-macam doa yang mirip-mirip dengan doanya Uzia ini, yang dikritik habis oleh doa Yudit. Nah, Anda bisa baca kisahnya dalam Yudit bab 7. Anda bisa memulai itu Yudit dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6. Zaman penjajahan Asyur. Ada seorang raja Asyur dengan ibu kotanya Niniwe, namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar pada waktu itu sedang berkuasa. Dia menjajah bangsa-bangsa di sekitar daerah Asyur. Dan seluruh bangsa takluk kepada Raja Nebukadnezar. Nah, dalam situasi yang ada di atas angin itu, Nebukadnezar berusaha menghancurkan daerah-daerah sebelah barat dari Asyur. Salah satunya adalah daerah orang-orang Israel. Maka pada waktu itu Raja Nebukadnezar mengutus orang kepercayaannya yang bernama Holofernes. Holofernes ini dengan semua pasukannya, dengan seluruh tentara-tentaranya, pasukan berkudanya datang menyerbu daerah-daerah orang Israel. Itu terjadi di daerah Betulia, daerah yang paling dekat dengan perbatasan Asyur. Apakah Anda tahu saudara-saudara, sebetulnya daerah-daerah tertentu di Israel adalah daerah-daerah paling aman. Karena secara geografis tampak sekali Allah membentuk bangsa ini, menempatkan mereka di tanah terjanji. Gara-gara apa? Karena aman. Daerah-daerah pegunungan yang berbukit-bukit itu tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Dikatakan daerah Betulia misalnya, itu pegunungannya hanya bisa dilewati oleh 1 atau 2 orang saja. Meskipun mereka akan dikelilingi, diserbu oleh ribuan, ratusan ribu musuh-musuh dari bangsa-bangsa sekitar, mereka akan aman.
Karena musuh-musuh itu hanya bisa melewati celah-celah sempit satu dua orang saja. Maka menjadi sangat mudah buat orang-orang Israel untuk mengalahkan musuh sebesar apapun. Karena mereka aman dalam lindungan Tuhan. Maka daerah yang mau ditaklukkan oleh Holofernes ini adalah daerah Betulia, tempat kediaman dari Yudit yang pada waktu itu sudah menjadi janda yang kaya raya, hidupnya sebetulnya enak. Nah, saudara-saudara, dikatakan dalam kitab Yudit bab 7, dikatakan kekuatan bala tentaranya Holofernes sebanyak 120.000 orang pasukan jalan dan 12.000 orang pasukan berkuda. Sudah bayangin saudara-saudara berapa banyaknya? Belum lagi terhitung semua barang dan orang yang menyertai mereka, suatu jumlah yang besar sekali. Jadi pada waktu itu, ambisi Raja Nebukadnezar untuk menguasai seluruh alam semesta yang membuat dia mengirimkan pasukan-pasukan yang sangat besar jumlahnya. Pasukan yang besar itu mereka berkemah karena sulit sekali untuk menembus barikade perlindungan bukit-bukit batu daerah-daerah orang Israel. Mereka berkemah berhari-hari, bayangin saudara-saudara, bahkan berbulan-bulan. Mereka menguasai sumber-sumber air yang biasa diambil oleh orang Israel untuk menjadi sumber air mereka. Melihat pasukan musuh yang datang sebegitu banyak membuat seluruh orang Israel menjadi terperanjat. Mereka menjadi takut, mereka menjadi tawar hati, hilang semangat, hilang kekuatan. Tapi untungnya saudara-saudara, banyak orang Israel yang berpegang pada iman akan nenek moyang mereka. Mereka berdoa kepada Allah. Mereka mengadakan sebuah puasa, perkabungan massal. Mereka memohon perlindungan Allah. Tetapi pada waktu itu doa-doa mereka tidak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Bahaya semakin dekat di depan mata. Kalau kita baca kitab Yudit bab 7, mungkin itu salah satu gambaran dari keadaan banyak orang saat ini. Di ayat 19, orang Israel berseru kepada Tuhan Allah mereka sebab mereka tawar hati karena segala musuhnya mengepung mereka dan tiada kemungkinan sedikit pun untuk lepas dari tengah mereka. Jadi kemungkinannya nol, sangat kecil untuk bisa terlepas dari kepungan musuh yang jumlahnya sangat banyak itu. Apalagi dikatakan mereka semua kehabisan air. Sumber-sumber air menjadi kosong. Satu hari pun mereka tidak dapat lagi minum air sepuas-puasnya, sebab mereka diberi minum semenurut takaran saja. Maka kanak-kanak mereka merentang nyawa. Perempuan dan pemuda merana karena kehausan, dan rebahlah mereka di jalan-jalan kota dan di ambang pintu gerbang. Tiada lagi tenaga pada mereka. Saudara-saudara, iya Romo, teks itu jangan-jangan berbicara tentang diri saya Romo. Kehidupan saya yang sudah sumber-sumber rezeki saya mengering, udah kering kerontang Romo, udah gak punya tenaga lagi. Saudara-saudara, bagaimana hidup kita dibaca oleh firman Tuhan? Penderitaan yang sangat mengerikan yang berkepanjangan itu membuat banyak orang di Israel untuk menyerah dan kalah. Mereka sudah siap untuk ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka siap diperbudak, mereka siap dibuang, mereka siap dihancurkan, mereka siap dijarah, harta mereka dihabisi. Asal mereka boleh dapat minum, saudara-saudara. Asal mereka tidak mati. Lalu seluruh bangsa Israel datang kepada Raja Uzia. Itu ada di ayat 30, Yudit bab 7. Dikatakan, lalu berkatalah Uzia kepada mereka, tetapkan hati saudara-saudara. Hendaknya kita tahan 5 hari lagi. Dalam waktu itu Tuhan Allah kita kiranya akan mengarahkan kasihan-Nya kepada kita. Niscaya kita tidak Ia tinggalkan untuk selama-lamanya. Nah, ini kesalahan dari Uzia. Jika hari-hari itu berlalu dengan tidak ada pertolongan datang, maka aku hendak berbuat sebagaimana telah saudara-saudara katakan, yaitu menyerah kalah kepada Raja Nebukadnezar.
Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah contoh doa yang salah yang diterapkan oleh Uzia. Doa yang bersyarat, menentukan Tuhan harus membantunya kapan. Tidak ada penyerahan dalam ujaran dari Uzia itu. Maka ketika Yudit, seorang janda kaya, mendengar pemimpinnya berucap seperti itu, dia langsung bereaksi. Anda bisa lihat itu di Yudit bab 8 ayat 12. Siapakah gerangan kamu ini, Uzia? Maka kamu sampai mencobai Allah pada hari ini, serta menaruh diri kamu di atas Allah di tengah anak-anak manusia. Masakan kamu hendak menguji Tuhan yang Maha Kuasa? Kamu tak pernah mengerti apa-apa. Di ayat 16 dilanjutkan, janganlah menuntut jaminan mengenai keputusan kehendak Allah, sebab Allah tidak dapat diancam seperti manusia, dan tidak dapat disuruh sebagaimana anak manusia disuruh. Teguran Yudit itu membuat Uzia sadar akan kesalahannya. Maka Uzia meminta Yudit untuk berdoa. Nah, Anda bisa menemukan doa Yudit yang luar biasa itu ada di kitab Yudit bab 9. Nah, doa yang panjang dari Yudit itu bisa kita gali lagi. Di ayat 5 dikatakan, memang yang dahulu dan yang sekarang kau lakukan seperti juga apa yang nanti akan terjadi. Engkau pun merencanakan yang sekarang maupun yang akan datang, dan apa yang sudah terjadi kau rencanakan pula. Dalam doanya, Yudit percaya pada rencana dan rancangan Allah. Ini saudara-saudara yang paling penting. Tuhan tidak akan merencanakan sesuatu yang buruk bagi orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan memberikan jalan bagi orang-orang percaya. Maka dalam doa-doa kita jangan kita memaksa Tuhan. Jangan kita mengancam Tuhan. Tetapi percayalah pada rencana kasih Allah. Rencananya tidak akan pernah gagal. Nah, dalam doanya juga saudara-saudara, Yudit betul-betul dia minta sama Tuhan, Tuhan pakai aku seorang perempuan ini, seorang janda ini, pakai tanganku untuk merencanakan rencana-rencana yang baik. Pakai akal pikiranku, pakai seluruh keberanianku untuk bisa menjadi jawaban atas doa banyak orang-orang di Israel. Saudara-saudara, Yudit, tokoh perempuan dalam kitab suci, dikenal karena keberaniannya. Dia mampu melawan Holofernes. Dia menggunakan strategi yang jitu. Dia berani masuk mendatangi orang-orang Asyur ke kemahnya Holofernes. Dan dia melawan Holofernes dengan tangannya sendiri. Alhasil, orang-orang Israel bisa terbebas dari bara bahaya karena serangan dari Holofernes ini. Saudara-saudara, dari doa Yudit ini kita bisa belajar bahwa doa merubah kita. Itulah yang kita mohon pada Tuhan. Beri kekuatan, beri keberanian, beri semangat baru untuk mengatasi masalah-masalah yang merintangi, yang tidak ada jalan keluarnya sekalipun. Saya berharap kita bisa belajar dari doa Yudit ini. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.